Kawan semua, tema malam ini tema yang sangat futuristik dan saya rasa Dr. Liu sangat cocok untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan beberapa hari yang lalu beberapa manusia di Silicon Valley berusaha membuat hidup manusia itu abadi dan di masa depan juga bisa membuat semesta-semesta baru buat peradaban manusia. Teknologi yang saya maksud adalah brain computer interface, di mana manusia me- menyambungkan otaknya dengan komputer. Nah, dalam jangka panjang itu akan bisa mem, apa, mendo, men, bukan mengupload keseluruhan nyawa manusia sehingga manusia akan bisa hidup selamanya. Nah, pertanyaan saya ke Mas Ryu yang pertama, seberapa cepat kira-kira ini akan terjadi? Yang pertama ya, obsesi manusia untuk bisa hidup abadi itu sudah lama, sudah lama. Cerita-cerita tentang Tuhan-Tuhan Romawi yang immortal itu banyak ya, Tuhan-Tuhan India kuno, Tuhan-Tuhan Mesir kuno itu kan menunjukkan obsesi bedes-bedes sapian ini untuk menggapai keabadian itu gimana caranya. Nah, hanya setelah gerbangnya manusia itu terus kemudian mengejar keabadian fisik itu dimulai pada saat ada lahirnya domba Dolly, ya, hasil klon pertama tahun 95. Domba Dolly itu membuka gerbang obsesi manusia untuk menggapai immortality fisik. Karena dengan waktu itu ya tidak sengaja memang pengetahuan ilmiah itu banyak yang dari ketidaksengajaan. Artinya dari sebuah kebetulan. Misalkan waktu domba Dolly lahir, terus kemudian kondisi tubuh Dolly ini sama persis dengan kondisi tubuh ibunya, gitu ya. Padahal biasanya kalau bayi baru lahir itu kondisinya seger buger. Ini kok kondisinya seperti kondisi emaknya, padahal dia baru lahir. Sakitnya ya sakit degeneratif gitu. Nah, terus kemudian itu mengarahkan pengetahuan kita terhadap adanya telomir gitu ya. Telomir yang ada dalam kromosom kita pada saat membelah telomirnya itu memendek. Nah, waktu itu uh, kita mulai berangan-angan kalau seandainya telomirnya dipertahankan, apa bisa kita tidak menua ya? Gitu ya, itu salah satunya. Hanya kemudian berkembang dan sekarang dengan adanya artificial intelligence ini sejak tahun 2009-2010 bukan lagi fisik immortality yang dikejar, tapi mind immortality. Karena mind immortality itu lebih mungkin dikejar dalam waktu yang pendek ketimbang physical immortality. Jadi kalau kita meskipun Gilgamesh Project untuk menggapai physical immortality itu secara pesimis itu menunjuk tahun 2040 untuk kita bisa immortal secara fisik, tapi yang di hadapan kita, terutama ya beberapa hari yang lalu pada saat Elon Musk berbicara mengenai Neuralink dan viral di mana-mana, jadi yang namanya main immortality sudah di depan mata. Gitu. Jadi kalau seberapa cepat itu sangat cepat itu, sangat cepat itu. Bahkan 10 tahun lagi terlalu lama.
Terlalu lama kalau ya nggak ada bencana loh ya. Kalau ada bencana ya lain lagi ceritanya. Cuman kalau modelnya seperti ini 10 tahun itu terlalu cepat. Terlalu lambat gitu ya. Terlalu lambat bagi perkembangan. Apakah kita bisa mengupload nyawa dan mendownload nyawa. Gitu Mas Amin. Mhm. Itu apa namanya? Kemarin itu Neuralink kan dari sekitar 1.000 orang sekarang di timnya akan menambah paling tidak 10.000 orang lagi. Mm-mm. Perkiraannya dalam waktu 3 sampai 5 tahun semua penyakit yang ada kaitannya sama otak ya seperti gila, skizofrenia, autisme dan Mm-mm. sebagainya Mm-mm. akan Mm-mm. bisa disembuhkan dan dalam waktu 10 tahun akan bisa yang namanya upload nyawa. Dan Ya, malah Mas Ryu malah menganggap itu agak terlalu lama ya, mungkin lebih cepat terlalu dari itu. lama. Mungkin lebih Hmm. cepat. Terlalu lama. Hmm. Mengupload nyawa ini ya, mengupload jiwa dan mendownload jiwa. Karena uh, di-download dulu deh ya, di-download dulu, disimpan gitu, di-download. Uh, Kendalanya apa sih gitu ya? Kendalanya apa sih kok kita kalau kita melihat yang sudah dilakukan kemarin itu, secara teknis kita sudah bisa melakukan yang disampaikan oleh Mas Amin tadi bahwa misalkan orang butanya jadi hilang gitu ya. Orang tuli itu dioperasi sedikit ya, dibuka, ditaruh ini chipnya, tulinya jadi hilang gitu ya. Demikian juga orang misalnya orang lumpuh gitu ya, paralyzed, itu semua menjadi sesuatu yang gampang diatasi gitu dengan Neuralink itu. Memang benar itu ya. Hanya saja kan pertanyaannya adalah kalau kalau misalkan sekarang ini kan ini teknologi ya. Teknologi kalau kemudian mau dilakukan kepada manusia, tahapnya panjang gitu ya. Mulai dari safety-nya, terus kemudian uji klinisnya, mempengaruhi kehidupannya apa tidak. Ganjalannya adalah etik sih ya, ganjalannya etik gitu. Tapi kalau secara teknis, dengan kemarin sudah menunjukkan itu, kita sudah bisa melakukan apa saja itu. Kalau dikatakan tadi bahwa 10 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan kita bisa menghilangkan Alzheimer, kita bisa mengatasi penyakit-penyakit schizophrenia, anxiety, depresi, dengan adanya kemarin itu yang chip yang sudah di launch itu, semuanya memungkinkan. Hanya saja kalau ini prosedur terapi harus ada uji klinisnya itu. Harus ada uji klinisnya itu. Ini kan masalah masalah etik, masalah etika kedokteran. Tapi kalau kemarin itu dilakukan, sudah dilakukan dan kemudian secara real time kita bisa melihat aktivitas setiap neuron yang ada di sekitar dari chip itu. Dan kita bisa mengontrol itu. Mengontrol. Jadi orang yang sedih menjadi gembira, itu seperti hanya menjentikan jari. Kalau Pertanyaannya adalah, bagaimana? ya Mas, ini pertanyaan lanjutannya. Memungkinkan nggak kalau eh, Neuralink ini atau ada lagi yang namanya open water, terus kemudian kernel gitu, untuk Mm-mm. membuat yang non invasif, jadi tidak perlu Iya, ngebor di otak. iya. Sekarang ini, sebagai ilustrasi ya Mas Amin ya. Hmm. Kira-kira 4 tahun yang lalu, tahun 2016, 2016, 2015, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu untuk menggerakkan protese. Jadi protese itu adalah ya, tangan palsu, kaki palsu itu ya. Ada untuk menggerakkannya, seseorang itu harus menggunakan helm untuk merekam otaknya. Jadi merekam otaknya untuk memberikan perintah kepada lengan dan kakinya dan tungkainya sepertinya sehingga bergerak-gerak seperti apa yang dia mau ya pakai helm itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang helm itu sudah menjadi berubah chip kecil yang ditempelkan di luar aja di belakang gitu ya, itu sudah menggantikan helm yang 5 tahun yang lalu. Nah sekarang ini chip yang ditanam itu adalah supaya makin akurat mendekati tempat-tempat di mana otak itu bekerja. Misalkan ya, otak itu macam-macam. Ada yang namanya motor korteks,
adalah korteks atau bagian yang menggerakkan, membuat kita bergerak, motorik ya, motor korteks. Ada sensori korteks yang yang apa yang merekam semua perabaan kita gitu. Ada yang namanya visual cortex. Penglihatan kita itu diatur di situ, dilihat di situ gitu ya. Ada auditory cortex, macam-macam ya. Ada ribuan pusat di otak itu yang kita sebut brain galaxy itu ya, galaxy of the brain. Banyak. Kira-kira itu hanya satu tata surya gitu. Tata surya penglihatan, tata surya pendengaran, tata surya judgment. Nah, kalau itu kemudian sekarang yang ada, yang kemarin dikenalkan oleh Elon Musk itu adalah sekarang yang paling memungkinkan dilakukan itu. Hanya saja, yaitu tadi, makin lama akan makin canggih, gitu ya. Makin lama akan makin canggih. Dan ya, dalam berbagai presentasi, terus kemudian kita melihat itu, 5 tahun lagi nggak perlu kok chip itu dipasang di permukaan otak itu. Mungkin hanya ditempelin di permukaan kulit atau bahkan ya mungkin lebih cepat akan jauh nggak apa-apa itu kan menggunakan seperti Bluetooth itu. Karena pengetahuan ini berkembang pesat. Neuralink pada saat 1 tahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun yang lalu Elon Musk mengatakan itu belum seperti sekarang gitu. Lempengannya lebar, ditempelin di permukaan waktu itu di permukaan red ya, tikus itu. Hampir semua permukaan otak tikus itu ditempeli oleh sensor dari Neuralink. Itu pun hanya merekam memori dari tikus pregdale itu SD ya. Nah, tapi sekarang dengan kecil dan bisa diimplan bahkan tidak tampak hanya ditaruh begitu, itu sudah kemajuan pesat dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan yang lalu gitu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaan Mas Amin, apakah ada nanti alat yang non invasif? Ya, hampir 100% ini pasti iya itu ya. Soalnya saat ini yang ketakutan banyak orang kan teknologi yang baru diumumkan 2-3 hari yang lalu itu memang harus membuka otak kita sedikit gitu. Ya, tapi pertanyaannya adalah maukah orang dibuka otaknya dari buta terus menjadi bisa melihat? Pasti mau ya. Nah, itu saja itu ya. Maukah orang itu yang depresi hebat minum obat apapun nggak bisa dibuka otaknya cuma 1 senti aja ditanam terus sedihnya hilang, depresinya hilang. Pertanyaannya mau apa tidak gitu. Maukah orang gila iya, disembuhkan? Sembuh itu, Alzheimer hilang, Parkinson sudah lah ya. Kalau Parkinson itu sekarang juga bisa sembuh dengan operasi ringan aja ya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan makin lama makin berkembang makin bagus, pastilah makin bagus. Dan cepat atau lambat ya, metode yang non invasif pasti ada itu. Pasti ada. Nah, terus kalau ini ditanya ya gimana? Silakan. Kan ini kalau kita melihat antar spesies Mas ya. Dari spesies terdekat kita misalnya bonobo dan simpanse yang cuma berbeda sedikit DNA-nya sama kita. Ya. Kita sama-sama punya limbic system. Tapi keistimewaan manusia kita punya frontal cortex. Hanya perbedaan sedikit saja itu sudah kecerdasan kita ketika diberi waktu agak lama dikit sudah sangat jauh meninggalkan mereka. Nah, kalau kita punya layer ketiga brain computer interface yang kemudian digabungkan dengan artificial general intelligence. Ini kira-kira seberapa juta kali lebih pandai kita dari yang sekarang ini? Manusia ini kehebatan manusia itu bukan berindividu, Mas. Ya. Kehebatan manusia ini bukan berindividu. Kemajuan yang kita capai ini adalah kecerdasan kumulatif. Kecerdasan kumulatif, ya. Elon Musk mampu membuat interface yang kayak gini ini karena
kerjasama 120.000 orang yang masing-masing nggak tahu tugasnya itu sebetulnya ngapain. Ya, ada yang mencari iridium, ya, dan dia cuma ngeruk aja, itu nggak tahu yang dicari apa, taruh di dump truck gitu ya. Bahkan misalkan di kantornya Elon Musk itu ada petugas electricity yang nggak tahu dia bahwa tugasnya cuma memastikan listrik itu nyala gitu ya. Jadi kalau seandainya dibandingkan kecerdasan kita dengan kecerdasan nenek moyang kita waktu pemburu pengumpul itu, individu-individu kita kalah. Nah, tapi masalahnya karena manusia ini bekerja sama, bisa bekerja sama dalam ribuan manusia bisa bekerja sama tanpa saling mengenal. Dia bisa bekerja sama, bisa menghasilkan peluru kendali nuklir, bisa menghasilkan satelit, bisa menghasilkan interface-nya Elon Musk ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian interface ini bisa online satu sama lain, kecerdasan secara kumulatif meningkat unlimited, tidak terbatas. Contoh. Sekarang kalau saya punya interface, Mas Amin juga punya interface. Terus kita sambung. Dalam waktu 50 nanodetik, semua pengetahuan saya dan semua pengalaman saya nular ke Mas Amin. Gitu. Saya bisa jadi dokter bedah juga dong? Ya bisa, ya kan? Bisa, ya kan? Bisa. Dan sebaliknya, apa yang jadi pengalaman dan pengetahuan Mas Amin dalam waktu 50 nanodetik juga pindah ke saya. Jadi kita menjadi dua yang menjadi satu dengan kecerdasan 2 kali lipat. Kalau kita tambah 1 orang lagi, kita online, bayangin berapa? Kalau 10 orang bagaimana? Kalau 7,8 miliar ini orang jadi satu, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Itu yang menjadi yang namanya dari pengetahuan 7,8 miliar orang dijadikan satu, termasuk kemampuannya dia, kemampuan cocotnya dia itu kan ya, orang ada yang kemampuan cocotnya itu luar biasa itu, bisa membuat orasi yang luar biasa, dan itu kayaknya nggak perlu sih, bahkan kemarin ada yang nyeletuk kalau ada interface ini 10 tahun lagi nggak perlu bahasa verbal dong kita. Emang iya sih gitu ya itu. Ya kita nggak perlu bahasa verbal ini ya. Interface kita yang saling berhubungan itu bahkan dalam waktu 50 nanodetik itu mungkin dia bisa menyampaikan 800 ensiklopedi ya dalam 50 nanodetik. Apa konten 800 ensiklopedia itu bisa disampaikan dalam waktu 50 nanodetik. Dan ini yang membuat hidup kita akan berubah. Cara belajar kita juga berubah. Cara makan kita juga berubah karena kayaknya kita nggak perlu makan deh. Kita hanya perlu listrik 2 watt untuk 3 bulan. Kita nggak perlu makan gitu. Kita nggak perlu makan. Gitu ya Mas Amit ya. Oke. Kalau kita sudah bisa menaklukkan kematian dengan brain computer interface yang kemudian digabungkan dengan artificial general intelligence tadi, ini kan akan banyak mengubah pola kepercayaan kita kan. Banyak di antara manusia itu percaya yang namanya akhirat untuk hidup selamanya dan sebagainya. Ini dengan model upload nyawa seperti ini kan sebenarnya kita sudah bisa menaklukkan kematian dan kemudian tidak perlu lagi ada akhirat itu. Itu kira-kira perubahan seperti apa yang akan terjadi dengan kepercayaan manusia? Ya, yang pertama, kita ini sedang memasuki gerbang yang belum ada presidennya sama sekali. Jadi kita tidak bisa mengekstrapolasikan apapun waktu yang lalu ke masa yang akan datang. Kesimpulan pertanyaan Mas Amin itu tidak bisa saya jawab karena memang saya nggak punya jawabannya. Kalau misalkan apakah kepercayaan itu akan berubah? Oh iya, itu jelas itu. Kalau kepercayaan itu akan berubah, iya. Misalnya yang paling gampang aja Mas Amin ya.
Tahun 70, sebelum tahun 70 kan nggak ada orang percaya pocongan itu. Pocongan itu hantu baru gitu ya. Hantu baru itu. Dan hantu itu makin lama makin banyak. Ada suster gepeng, ada suster ngesot, makin banyak itu ya. Ada setelah ada cerita misalkan apa namanya cerita misteri Gunung Merapi, ada hantu namanya Grandong, ada Mak Lampir gitu ya. Makin lama orang punya koleksi kepercayaan makin banyak. Hanya saja kepercayaan yang kemudian terbukti nggak ada, itu nggak ada. Mungkin mereka akan butuh kepercayaan baru, mungkin ya, mungkin. Manusia ini kreatifnya kan luar biasa itu. Atau yang mungkin seperti yang dibilang Einstein akan ada agama baru, yaitu agama yang lebih kosmik mungkin. Oh iya, ya sama. Bahwa yang namanya apa namanya mungkin iya juga mungkin tidak. Gitu. Kalau Harari mungkin iya, mungkin Harari tidak. pernah bilang mungkin ada agama baru itu agama data. Sudah kan kalau itu? Ya itu sudah ya. Itu sudah. Itu sudah. Kita mempunyai aturan-aturan baru tentang data gitu ya. Itu sudah terjadi itu sudah terjadi. Agama data itu sudah terjadi. Hanya kemudian kalau kita ini sekarang morality itu kan tetap diperlukan untuk membuat kita itu kesepakatan ya. Kesepakatan dalam satu kelompok. Nah, kalau kita ini kelompok besar, misalkan semua orang apa namanya, semua orang terus kemudian online, ya tentu ada sih orang-orang yang nggak mau online itu tentu ada. Nanti ada orang yang nggak mau online itu tentu ada gitu ya. Ya sekarang pun kan ada orang yang nggak mau pegang handphone, ada kan gitu. Tapi dia bukan bagian dari kehidupan, iya itu. Jadi nanti orang yang tidak mau online itu seperti Neanderthal yang jalan-jalan di Wall Street sana, dia bukan bagian dari kehidupan. Iya nggak apa-apa juga, dia juga organisme, tapi bukan bagian dari kehidupan manusia. Nah, kalau pertanyaannya apakah agama-agama akan berubah? Oh pasti, kalau berubah pasti. Agama apapun kan tentu berubah dari zaman ke zaman, gitu ya. Apapun agama itu pasti berubah dari zaman ke zaman. Mulai ya misalkan tidak kenal pesawat, sekarang harus naik pesawat kemana-mana. Tentu agama ngatur gejolak yang begitu-begitu, ya. Nah itu kalau misalkan apakah keyakinan itu betul-betul akan hilang? Sepertinya tidak. Mereka punya keyakinan lain itu. Hanya saja mungkin kalau sekarang nanti itu algoritma keyakinan itu bisa diubah, itu kan karena ini kan interface ini bisa mengubah loh ya itu. Interface yang ditanam di Neuralink itu bukan hanya merekam itu, tapi dia juga bisa memberikan impuls mengubah cara kerja otak itu sendiri. Cara kerja otak sendiri. Nah itu tadi part pertamanya adalah hidup abadi, tapi part keduanya juga lebih gila lagi nih. Jadi manusia akan bisa membuat semesta baru. Nah sekarang ini kan semesta baru yang udah kita buat, misalnya game, terus apa namanya di San Francisco itu ada startup namanya Second Life, yang kita bisa bikin kota di situ, bisa utang-utangan di situ, bisa nge-seks di situ, tapi masih virtual. Dan ke depan dunia virtual ini akan sama dengan dunia kita karena langsung ke otak. Jadi ada semesta-semesta baru yang kita bisa ciptakan, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau dalam bahasa agama mungkin kita akan bisa membuat surga-surga sendiri. Mau bidadarinya 72, mau bidadara 360, semua bisa dibikin. Gitu. Bagaimana pendapat Mas Rio tentang hal itu? Ya, yang pertama yang sudah di depan mata ini, kalau kemudian kita itu mengupload apa yang ada di otak kita itu kan sebetulnya data dan pengolahan data. Otak kita ini ya, otak kita bekerja itu penuh data dan pengolahan data. Ada operating system di situ, ada ribuan
ribuan program yang saling tumpang tindih ya itu. Modul. Ada modul yang saling ribuan tumpang tindih gitu ya, modulnya aplikasi lah ya. Ada ribuan aplikasi yang saling tumpang tindih di otak kita. Dan itu bekerja semua. Otak itu bekerjanya begitu. Ada data yang setiap kali diperbarui. Setiap kali ada input masuk dan input itu kita olah. Input itu kadang-kadang bisa berupa ilusi macam-macam. Nah, kalau misalnya sekarang ini dalam waktu dekat ini semua data yang ada di otak Mas Amin misalnya dan semua aplikasi dan operating sistemnya itu terpetakan persis punya Mas Amin. Ya. Terus kemudian ditaruh di gadget gini. Gitu. Mas Amin kan sudah nggak perlu tubuhnya. Gitu. Nggak perlu tubuh. Gitu. Nggak perlu tubuhnya. Karena yang namanya saya perlu tubuh saya ini. Karena dalam rangka menjaga otak saya tetap bekerja. Gitu. Data di otak saya disimpan, diolah setiap saat, seperti yang diperlukan. Saya makan, saya minum dalam rangka mempertahankan otak saya tetap ada. Jantung tugasnya memompa darah ke otak supaya otak dapat nutrisi. Paru-paru tugasnya mengumpulkan oksigen supaya oksigen ke otak supaya dapat nutrisi. Jadi sebetulnya semuanya ini budaknya otak ya. Jantung, paru-paru. Meskipun otak juga mempunyai kepentingan menjaga paru-paru tetap sehat. Ada ya pusat detak jantung ada di batang otak, pusat nafas juga ada di batang otak. Semuanya bekerja. Saya makan adalah dalam rangka otak saya tetap bekerja. Kalau nanti misalkan seperti Mas Amin tadi, otak saya ini semua sudah terpetakan dengan persis, kemudian di-download, kemudian di-uploadkan di gadget ini, saya kan nggak perlu makan lagi. Gitu. Saya nggak perlu badan saya. Kalau seandainya saya kepingin ngerasa soto Lamongan misalnya ya itu hanya perkara data dan pengolahan data. Saya tahu persis itu. Teksturnya, poyanya itu tahu persis itu ya itu. Orgasme, masalah kecil itu rasanya itu gampang gitu ya. Ya. Itu adalah masalah data dan pengolahan data. Itu kalau ditaruh di gadget itu. Lah kalau seandainya data dan pengolahan data tadi itu terus ditaruh di cloud, kita ada di mana? Ada di mana-mana. Selain immortal, kita juga jadi transenden itu. Transenden itu ada di mana-mana. Dan kita tidak terlibat dengan kehidupan ini. Tidak lagi imanen kita transenden gitu. Ya, jadi kita tidak ada beruang makan ular atau dimakan ular, kita lihat aja, kita senyum-senyum aja. Ya udah sih itu kita nggak ikut-ikut. Nah, itu yang jadi yang akan merubah semua konsep kita tentang kehidupan ini gitu. Nah, ini kaitannya sama data yang Mas Ryu tadi bilang. Microsoft itu sedang mencoba memasukkan 1 miliar terabyte data ke dalam 1 gram DNA. Ya. Itu kalau misalnya data nyawa kita itu mungkin nggak nyampe 8.000-an terabyte ya. Ya. Kalau pakai connectomic. Kalau pakai proteomic mungkin sekitar 1 juta terabyte. 1 gigabyte ya. Kalau misalnya data kita cuma segitu, berarti sebenarnya di masa mendatang kita bisa hidup sebagai angin, sebagai hujan, sebagai air, sebagai apapun lah ya. Jadi kita seolah-olah menyatu dengan alam tuh. Itu tidak terelakkan kalau kita sudah memasuki transendensi itu. Jadi ya tidak terlalu berlebihan kalau Harari itu mengatakan bahwa agenda kita itu 3 agenda kita adalah mengejar kebahagiaan, immortality dan transendensi itu. Ini di depan mata memang ya. Karena musuh kita yang dulu agenda kita tentang
kelaparan, apa namanya, infeksi dan perang itu sudah lewat itu. Perang tetap ada tapi yang mati sedikit itu. Itu di Suriah udah biarin aja sih itu. Mau mati cuma sedikit, lebih banyak yang mati karena serangan jantung gitu. Ya, ya jadi itu tidak terlalu berlebihan bahwa yang kemudian disampaikan Mas Amin tadi misalnya bahwa sebetulnya Mas itu ya, sebetulnya kita ini kan ya nggak canggih-canggih amat sih badan kita ini gitu. Nggak canggih-canggih amat itu. Kalau misalkan itu kita jadi cyborg dong. Loh, kita ini sudah cyborg sejak lama gitu. Misalnya, mana ada sih orang itu misalkan dari Surabaya atau dari Jombang ke Surabaya jalan kaki, kan nggak ada. Apes-apesnya naik motor itu. Ya, itu. Mana ada sih sekarang orang hitung-hitungan pakai porogapit, kan nggak ada. Pakai kalkulator itu. Mau nginget-nginget googling gitu ya. Cuman semua ini belum diimplan aja dalam tubuh kita itu. Jadi actually kita ini cyborg sudah itu. Secara praktis kita ini cyborg. Saya ini kalau nggak pakai ini nggak bisa baca itu. Supaya bisa baca pakai ini gitu ya. Apa bedanya saya dengan $6 million man yang bisa lihat jauh itu. Cuman ini belum diimplan. Kalau sudah diimplan nggak ada. Kalau saya misalkan sekarang mau ke rumah sakit sebelah gitu. Naik mobil. Cuman ya itu belum diimplan. Jadi actually kita sudah cyborg gitu. Nah, kemampuan manusia ini ya, ini kan kemampuan kumulatif. Dari orang menemukan roda sampai akhirnya menemukan mobil dan pesawat, itu kan yang namanya pengetahuan turun-temurun semakin nambah berevolusi menjadi pengetahuan yang sampai sekarang kita rasakan. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya kita ini sekarang pengetahuan yang sudah kita jalani akhirnya menjadi memudahkan kita, itu kan ya karena kita mencari yang lebih nyaman itu. Manusia kan gitu ya. Ini misalkan sekarang ini dingin, itu dipasang pemanas gitu ya. Supaya merasa nyaman gitu. Mau jalan cepat-cepat. Jadi sebetulnya ini alami loh yang kita pakai juga bahan-bahan alam, nggak ada yang bahan dari akhirat kok gitu ya. Nggak ada. Jadi sebetulnya manusia membangun rumah sakit, membangun itu kan seperti tidak ubahnya seperti burung yang membangun sarangnya. Sarang burung itu kalau dianggap bahwa rumahnya manusia itu tidak alami, sarang burung ya nggak alami itu. Nah, itu yang jadi yang harus kita pahami bahwa sebetulnya Mas, kita ini yang seperti tadi itu, kita ini nggak canggih-canggih amat kok badan kita ini gitu ya. Sama sederhananya dengan bakteri gitu ya. Selnya ya. Tapi karena sel itu bekerja sama banyak gitu ya. Dan secara unik manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbal. Itu yang membuat manusia bisa bekerja sama lebih banyak. Tidak dimiliki oleh spesies yang lain. Nah sekarang kalau kemudian tanpa bahasa verbal kita bisa connected, hilang ini Bu ya. Hilang bahasa verbal ini. Ini banyak yang bertanya masalah itu loh dok. Jadi makna hidup itu jadinya seperti apa? Nah ini kan tadi kita sudah bilang bahwa mungkin beberapa orang tujuan hidupnya itu surga. Nah kita tadi sudah membahas bahwa kita sudah bisa menciptakan surga dalam waktu tidak lama lagi. Dan kita bisa menaklukkan kehidupan kita dan namanya menciptakan akhirat, maksudnya kehidupan yang sangat lama. Terus kemudian kan pilihannya ke depan ini menjadi dua kan, atau mungkin ada lebih, tapi kira-kira dua yang paling penting. Mau pilihan optimis atau mau pilihan pesimis. Kalau pilihan optimis itu adalah pilihan di mana kita menciptakan semesta baru dan kita menjadi Tuhannya. Jadi kita seolah-olah menjadi Tuhan di semesta baru itu tadi, di semesta virtual yang rasanya sudah menjadi semesta beneran karena langsung nyambung ke otak kita. Jadi kita hidup di situ. Yang pilihan kedua adalah pilihan di mana
kita menaklukkan keinginan kita. Ini seperti di agama-agama timur seperti Buddha atau Hindu. Jadi kita moksa lah istilahnya. Nah, menurut Mas Ryu, kira-kira yang dari dua itu yang optimis manunggaling kawula Gusti dengan yang pesimis moksa itu kira-kira menang yang mana di Ya, masa depan? eh, kalau di depan mata ya menang yang pertama lah ya. Gitu. Kalau di depan mata ini adalah menang yang pertama, bahwa menihilkan diri itu adalah sesuatu yang anti evolusioner gitu. Karena secara evolusioner kita itu secara evolusioner kita itu dipacu untuk tetap eksis gitu ya, tetap eksis. Dan agenda untuk mengejar immortality dan transcendensi itu karena sudah di depan mata itu. Yang terjadi adalah ya tadi kita membuat semesta kita sendiri, dan sebetulnya secara dalam batas-batas tertentu kita sudah membuat kok itu. Sekarang itu. Kita sudah membuat itu. Ya. Kita sudah membuat. Kita membuat dunia kita lewat Twitter, lewat game yang kita lakukan itu. Kita membuat itu menjadi terhubung satu sama yang lain. Kita terhubung dengan rumah gitu ya. Kita melihat dari kantor, kita melihat piaraan kita lari-lari gitu. Kita sudah membuat, sudah menjadi Tuhan di dunianya itu, mengawasi gitu ya. Ya itu. Dan itu sudah terjadi dalam batas-batas tertentu, itu sudah terjadi itu. Hanya saja dengan adanya Neuralink interface ini, semuanya itu jadi lebih mendekati kerja otak secara real time. Sementara ya, misalkan bisa nggak sih kita, maksud saya gini, misalkan kita melihat ya, di rumah itu lampunya nggak nyala tuh itu, ya kita lihat kok gelap, belum dinyalakan itu ya, belum dinyalakan. Kita telepon lah sama asisten yang di rumah, itu lampunya belum dinyalakan, ya. Gitu. Tapi kalau Neuralink kita sambung, interface-nya terhubung, lah kok belum nyala? Dalam waktu yang sama, lampunya udah nyala itu. Karena itu terhubung antara ruangan dengan apa yang kita pikirkan itu. Nah kan kayak konsep yang maha kuasa kita itu, kuasa terhadap semesta kita. Dan itu sudah di depan mata itu. Karena yang hal-hal yang misalkan connected dengan gadget kita, ya semau-mau kita gitu. Ntar lagi ya mobil itu nggak perlu kita panggil, kayak seperti kalau tahun 80-an itu yang apa itu namanya? Film Night Rider itu, Kit gitu. Kit gitu ya. Kalau orang misalnya Kit itu, kalau misalkan orang Jombang itu ya, nggih kula Pak Wakidi yang teko itu ya. Datang. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi kalau melihat kemungkinannya, yang lebih besar kemungkinannya yang pertama, bahwa kita optimis. Pesimis kita itu kan pada saat berapa ribu atau berapa miliar orang yang harus dikalahkan. Itu aja sih. Mau nggak mau. Ya. Berapa orang yang harus menjadi orang tidak berguna, sementara berapa orang yang menjadi Uberman, menjadi super. Gitu. Itu tidak terhindari. Ini kan kaitannya juga dengan misalnya Fermi paradox, di mana sampai sekarang ya kita belum ada bukti ada makhluk lain di semesta kita yang sangat besar ini. Jangan-jangan mereka ini ketika mencapai teknologi seperti yang kita punya, kita ini baru sekitar 200.000 tahun aja tiba-tiba sudah hampir punya teknologi yang sangat ngedap-ngedapi kalau bahasa Jawanya, sangat mencengangkan ya. Itu jangan-jangan civilization di semesta kita ini yang sudah maju itu langsung pindah ke semestanya sendiri atau ke dimensi yang lebih tinggi, karena menurut string teori misalnya ada paling tidak 11 dimensi gitu. Ya. Itu kalau menurut Mas Ryu
jangan-jangan ini menjelaskan Fermi paradoks nggak ya? Jadi apa namanya? Kenapa sampai sekarang kita belum menemukan apa namanya civilization yang maju di belahan semesta lain? Apakah itu karena mereka sudah mencapai teknologi yang kita punya ini? Eh, kalau kalau sains itu kan berpikir bukti ya. Kita Hmm. kita kemungkinan ada, tapi kemungkinannya berapa persen gitu ya. Kemungkinannya seberapa besar. Cuman jangankan kehidupan yang maju. Kehidupan yang tidak maju aja loh kita nggak dapat bukti itu. Ada kehidupan di di tempat lain sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu kita tidak menemukan satu bukti pun ada kehidupan lain di luar bumi. Belum. Meskipun kalau hitung-hitungan itu ya, bahkan hitung-hitungannya siapa namanya? Hawking itu kemungkinannya itu luar biasa ya. Bahkan Hawking itu nulis ngitung ada 10 pangkat 150 semesta ya, gitu ya dengan berbagai macam tadi apa namanya dimensi itu. Dimensi itu ada 11 dimensi. Kebetulan alam semesta kita ini 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Yang 7 mana? Terlipat gitu ya. Itu juga dihitung dalam string teori dan M teorinya siapa namanya? Hawking ya Beaton. itu. Nah, ya itu. Hanya saja kalau kita mungkin enggak sih? Ya mungkin itu. Mungkin, tapi mungkin juga enggak gitu ya. Mungkin itu kan bisa iya, bisa enggak. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada gitu. Sampai sekarang tidak ada bukti. Tidak tidak ada bukti kehidupan maju. Jangankan kehidupan maju, kehidupan yang tidak maju aja loh kita nggak ada buktinya. Ada misalkan kehidupan di sana, ada misalkan karbon base atau arsen base atau ferrum base apa ya apa kehidupan berbasis yang lain itu ya. Itu tidak ada bukti. Nah, kalau pertanyaannya mungkin nggak sih kayak gini. Itu kan juga reka-rekaan kita itu. Rekaan kita tuh manusia itu luar biasa loh mereka-rekanya itu ya. Ada lelembut yang nggak pernah ketemu sifatnya juga tahu. Loh, ketemu aja lo nggak tahu itu. Sifatnya ada yang sifat macam-macam itu ya. Itu rekaan manusia. Hanya saja rekaan manusia itu ada yang kemudian jadi kenyataan, ada yang oh itu khayalan, nggak mungkin lah kayak gitu ya itu. Tetap saja kalau pertanyaannya adalah seperti yang ditanyakan Mas Amin tadi, misalnya mungkin nggak sih ada peradaban di tempat lain yang kemudian seperti yang sudah melampaui kita? Ya mungkin transenden, iya mungkin karena kalau sudah transenden itu sekarang kan kita menuju unifikasi ya, unite menjadi satu. Nanti kalau misalkan interface ini betul-betul bisa connected satu sama yang lain dalam waktu cepat itu ya kita akan terhubung satu sama yang lain menjadi satu huge, very huge data ya, big data gitu. Kalau agamanya itu agama data ya. Tapi setelah itu kita akan berpisah lagi. Kita terpencar-pencar lagi. Kenapa? Karena setelah kita menjadi cloud tadi itu, Mas Amin ada di cloud itu, untuk pertama kalinya kita punya kesempatan melintas atau bergerak dengan kecepatan cahaya. Sekarang nggak bisa itu. Tubuh kita itu nggak bisa itu. Ya, jadi nggak mungkin ada pesawat seperti Star Trek terus membawa tubuh kita tuh tetap tidak meluruh gitu ya. Ya, itu tidak mungkin. Tapi kalau kita menjadi cloud itu, kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya itu. Misalkan Mas Amin ke barat sana, saya ke selatan sana atau ke timur sana, bergerak dengan kecepatan cahaya. Secara faktual kita dipisahkan 2 kali kecepatan cahaya, nggak mungkin ketemu lagi kita. Itu. Ya? Oh, jadi menurut Mas Rio ada kemungkinan ke depan ini kita ini karena kita banyak yang sama-sama di cloud dan kemudian menjadi satu entitas besar. Entitas besar, iya. Iya.
Dan kemudian Susah. berpisahnya ketika kita mau ini ya, mau menjelajah ke belahan semesta Menjelajah yang lain. kemana-mana, ya tentu ada orang-orang gila itu ya, itu yang pengen lah dulu itu ya orang yang dari apa dataran Asia aja ada yang gila 60.000 tahun lalu bisa mencapai Australia gitu, kurang Hmm. gila apa itu nggak tahu. Sekarang misalkan ada ada orang-orang tertentu yang kemudian dia kepingin menjelajah kan secara faktual terpisah kecepatan cahaya melesat nggak mungkin ketemu lagi gitu ya. Dan dia akan berevolusi menjadi sesuatu yang lain, di sana juga berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Ya mungkin nanti kalau kemudian ditemukan uh, betul itu ya wormhole ya kalau seandainya konsep itu betul ada ya bisa ketemu lagi. Tapi kan secara hukum fisika sekarang kalau sudah terpisah satu ke sana dengan kecepatan cahaya satu kan secara secara faktual dia terpisah dengan dua kecepatan cahaya tidak bakalan bertemu lagi. Nah, kalau yang ngumpul menjadi satu entitas besar itu, ya kemungkinan itu yang paling dekat, gitu, yang paling dekat. Nah, terus ini ada pertanyaan yang seperti ini, Mas Ri. Jadi, apakah nggak bosen ini hidup selamanya gitu? Padahal kan kita tahu kita ini sebagai manusia yang baru berumur 200.000 tahun spesiesnya, itu banyak sekali yang tidak kita ketahui gitu. Jadi pengetahuan itu begitu banyak. Mungkin kalau kita tidak curious, mungkin akan membosankan hidup yang lama itu. Eh, Kalau menurut Mas Rio, kira-kira apa yang akan kita apa yang kira-kira worth kita lakukan di masa hidup yang sangat lama itu? Ya, kita akan membunuh kebosanan itu. Orang kebosanan itu kan perasaan, kan gampang dia manipulasi itu. Orang yang gila aja bisa disembuhin apa kalau sekedar bosan gitu. Aku kok bosan hidup nih, tak rubah lah wes gak bosan lagi kan gitu itu. Aku bosan hidup lah ya sudah. Bosan itu adalah perasaan. Seperti kalau kita bisa menyembuhkan yang namanya schizofrenia, ansietas, depresi hilang, apalagi kebosanan gitu ya. Ya tentu semuanya akan berbeda. Berbeda dengan sekarang ya. Nah, dalam waktu dekat itu banyak profesi-profesi yang hilang termasuk dokter bedah kayak saya gini hilanglah itu. Karena akan digantikan oleh robot yang lebih akurat itu ya. Kalau ada ya seperti gini ya tahun 84 itu dengan pongahnya Garry Kasparov setelah mengalahkan Deep Blue. Garry Kasparov itu menepuk dada ini tidak ada satu mesin pun yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. 3 tahun kemudian, tahun 87, sampai sekarang, nggak ada manusia yang bisa mengalahkan Deep Blue itu. Sama nanti kalau ada dokter bedah dari robot itu, tidak ada lah manusia yang bisa mengalahkan keakuratan yang seperti itu. Nah, dalam hal itu, kalaupun kita terus kemudian menjadi cloud itu, kan kita tidak perlu khawatir lagi dengan kesehatan kita. Orang kita sehat terus itu. Tinggal kita menjamin tersedianya sumber daya itu. Ya. Nah, sumber daya kedepannya yang apa namanya yang paling yang sudah diangan-angan adalah menjebak semua foton dari matahari itu ya. Ya, untuk menjadikan sumber daya besar itu. Dyson Sphere. Dyson Sphere itu ya, Dyson Sphere itu. Dyson Sphere itu. Okay. Itu yang paling memungkinkan. Oke, ini pembicaranya sangat menarik dan sangat futuristik. Jadi apa namanya? Sepertinya perlu ada gelombang kedua nanti, Dok, kalau boleh, ayo. Kalau ada boleh. waktu. Karena apa? Masa depan yang indah ini harus diwujudkan dan banyak orang harus diajak ke sana karena masa depan itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang adalah sesuatu yang kita ciptakan kan seharusnya bukan sesuatu yang hanya diangankan dan sebagainya. Jadi perlu ada banyak pembahasan seperti ini supaya banyak orang tidak terikat kepada apa ya dogma-dogma masa lalu yang sebenarnya sudah tidak terbukti gitu. Iya. Oke, kita buka sedikit
pertanyaan kalau ada yang bertanya Banyak sih sebelum kita pertanyaan dari akhiri. tadi itu. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Bisa rusak nggak, Dok, chipnya? Kalau rusak berarti punah dong. Gimana? Oh, ya chip boleh rusak dan kita punya yang namanya backup data, gitu ya. Nah, termasuk misalkan ada yang gini, semua apa datanya, misalkan datanya Mas Amin, termasuk DNA-nya Mas Amin, semua disimpan dalam bank data. Ya, kalau teknologi kita sangat maju, membuat tubuhnya Mas Amin itu perkara mudah itu. Orang itu bahan-bahan alam yang disusun gitu ya. Jadi kayak printer 3D gitu membuat Mas Amin dalam waktu pendek. Kalau Tinggal Mas di Amin copy paste ya? iya, Mas Amin kepingin kesurupan ke badannya, sebentar habis itu balik lagi ke ke, ke big data ya nggak apa-apa gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya otak kita sudah tidak mampu lagi menyimpan data yang terlalu gede itu. Nggak bisa, nggak mampu gitu, nggak mampu. Kita perlu barang lain. Loh, kan kita sudah lepas dari sifat alamiah kita. Lah, dari dulu kita itu sudah melawan hukum alam. Besi kita buat terbang, besi kita buat terapung gitu kan. Itu kan dalam rangka kita. Kalau misalkan itu kan sudah di luar hukum-hukum alam. Lah, dari dulu kita sudah melawan hukum alam dengan kecerdasan kita itu. Apa bedanya gitu? Kita terus kemudian dulu bisa membuat besi terapung, bisa membuat besi terbang gitu ya. Itu kan juga sebetulnya kesadaran kita itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok. Waktu kita di cloud, yang jagain cloud kita itu siapa? Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Sekarang Mas Amin mesti tahu nih. Ini yang mengupgrade misalkan iOS sekian jadi iOS sekian, siapa itu yang buat? Mereka sendiri loh. Data itu sendiri ada memperbaiki sistemnya sendiri, menghilangkan bugnya sendiri, membuat data sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Manusia itu ya istilahnya ini kalau ada inovasi baru tambahin aja. Tapi kemudian dia membuat sendiri. Kalau pertanyaannya siapa yang menjaga cloud kita? Lah, kita bagian dari cloud itu, kita menjaga itu. Tentu sih Mas, tentunya ada, tentu ada. Kalau misalkan kita jadi kumpulan data itu kan ada data yang harus dilindungi di tengah, itu ada firewall, tentu ada gitu. Itu keniscayaan. Ya, keniscayaan. Makin cepat kita masuk, makin cepat kita ada yang di tengah. Biarin aja yang belakangan, terlambat. Oke, ini pertanyaan terakhir, Dok. Kalau ya. Misalnya kita sudah bisa hidup abadi atau hidup selama yang kita mau, terus kemudian kita bisa menciptakan surga sendiri, kita bisa menciptakan semesta sendiri. Kira-kira tujuan hidup kita ini selain bahagia apa aja, Dok? Yang namanya meaning of life itu ya. Meaning of life. Kalau kita bilang meaning of life itu ya kita hidup. Ngobrol ini kan meaning of life, Mas, gitu ya. Kita ngobrol ini meaning of life kita. Kita ngobrol itu, kita meaning of life itu. Jadi sebetulnya meaning of life itu pada saat kita berhubungan dengan individu lain, kita berhubungan dengan anjing, kita berhubungan dengan kucing gitu. Ada meaning of life di situ. Jadi kalau dikatakan tujuan hidup, apa sih tujuan hidup? Secara faktual, tujuan kita hidup adalah mempertahankan kehidupan itu sendiri. Gitu. Sejauh ini, 3,5 miliar tahun kehidupan ini, setiap kita hidup, tujuannya adalah mempertahankan kehidupan. Dari mulai DNA, RNA 3,5 miliar tahun lalu, sampai sekarang, gen itu abadi. Gen itu mempertahankan kehidupan. Saya hidup untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Bagaimana orang yang tidak mempunyai keturunan? Lah, dia menjadi buffernya orang yang punya keturunan. Gitu.
dokter-dokter yang nggak punya anak, dia menjaga kesehatan orang-orang yang punya anak. Jadi tujuan kita hidup adalah melanjutkan kehidupan ini sendiri. Dan sejauh ini tujuan ini tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Oke, terima kasih Mas Ryu Ya, atas waktunya di sela-sela ya. kesibukannya di Tokyo. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Sekali lagi kita akan diskusi lagi dengan Mas Ryu di masa mendatang dan semoga semua makhluk berbahagia dan mencapai tujuannya. Terima kasih.